Kabar yang membanggakan datang dari artis muda tanah air Prilly Latuconsina. Di usia yang masih terbilang muda 25 tahun, Prilly didaulat menjadi dosen praktisi di UGM. Apalagi doi baru menyelesaikan studi sarjananya setahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah memang bisa? Bukannya seorang dosen minimal harus S2? Jawabannya bisa. Sekarang Kemendikbudristek yang dinakdoi Nadiem Makarim sedang gencar-gencarnya mempanyikan Merdeka Belajar. Salah satu program yang ada di Merdeka Belajar adalah praktisi mengajar. Program ini secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat melalui kanal YouTube dan akun resmi Kemendikbud pada Juni 2022 lalu. Melalui program inilah Prilly Latuconsina berkesempatan menjadi dosen praktisi di UGM. Lalu apa yang dimaksud dengan dosen praktisi? Dosen praktisi adalah orang lapangan yang sangat berpengalaman bidang tertentu yang diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman dan ilmunya kepada dosen dan mahasiswa di universitas. Harapannya mahasiswa dan dosen bisa sama-sama belajar mengenai permasalahan di dunia keprofesian berdasarkan project-based learning atau minimal case study secara real. Bukan hanya berpedoman pada teori. Program ini terinspirasi dari keluhan pelaku usaha tentang rendahnya kesiapan kerja lulusan universitas. Tahu sendiri kan, teori dan realita di lapangan itu kerap kali berbeda. Untuk mendaftar menjadi praktisi mengajar, seorang harus mempunyai pengalaman di bidang profesinya minimal 3 tahun, masih aktif berkarya sesuai bidang kepakarannya, dan tidak terdaftar sebagai dosen. Jelasnya yang ditekankan oleh dosen praktisi adalah sharing pengalaman di dunia kerja profesional, bukan teori. Maka seseorang tidak perlu menunggu gelar magister untuk mengajar. Sebenarnya sejak dahulu kegiatan mendatangkan praktisi sebagai dosen tamu sudah sangat umum. Namun dalam program praktisi mengajar ini, Mas Menteri berharap keterlibatan praktisi bisa lebih ditingkatkan. Kemendikbud akan menjadi wadah untuk mempertemukan universitas dengan praktisi yang paling relevan dengan kebutuhan kampus. Kemendikbud bahkan menjanjikan insentif untuk para praktisi sebesar 900.000 hingga 1,4 juta rupiah per jam. Total anggaran yang disiapkan untuk insentif itu mencapai 140 miliar rupiah. Jadi insentif tidak akan dibebankan ke kampus. Harapannya sih biar kampus-kampus kecil bisa merasakan manfaat sharing ilmu dan praktisi terbaik tanpa mengkhawatirkan biaya dan minimnya koneksi. Lalu Prilly Latuconsina tidak mau mengambil honor mengajarnya. Dia mendaftar sebagai relawan sekadar untuk cari pengalaman dan berbagi ilmu. Jenis kolaborasi dalam program praktisi mengajar terbagi menjadi 2 jenis, yakni kolaborasi pendek dan intensif. Untuk kolaborasi pendek, dosen praktisi hanya berkewajiban mengajar 4-10 jam per semester, minimal 2 kali pertemuan. Sedangkan untuk yang intensif, dosen praktisi diberi porsi mengajar 15 hingga 41 jam per semester, serta wajib terlibat aktif dalam perencanaan dan evaluasi mata kuliah bersama dosen pengampu. Melansir tanggapan Wakil Dekan di bidang akademik dan kemahasiswaan Visipol UGM, Prilly hanya terlibat dalam kolaborasi pendek. Walaupun dosen tamu bukan barang baru dalam dunia pendidikan, keterlibatan artis menjadi daya tarik membuat pemberitaan ini heboh di media. Padahal kalau dirunut ke belakang, fenomena artis menjadi dosen tamu juga pernah terjadi. Misalnya Reza Rahadian yang pernah mengajar di Prodi Vokasi Komunikasi UI sekitar tahun 2018 hingga 2019, dan masih ada artis-artis lain yang sempat melakoni peran serupa. Kembali ke Prilly Latuconsina, doi memang punya keberanian mendaftarkan diri sebagai relawan praktisi mengajar. Dialah bidang kepakaran yang ditawarkan Prilly sesuai dengan kebutuhan dan proposal yang diajukan UGM. Rencananya Prilly akan membawakan kajian selebritas di Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UGM relevan dengan dunia Prilly. Dia sudah berkecimpung dengan dunia selebritas sejak tahun 2009. Saya rasa dibandingkan profesor sekalipun, pengalaman Prilly dan dunia hiburan tetap lebih mumpuni dan sudah sangat teruji. Apalagi latar belakang pendidikan juga dari ilmu komunikasi. Bahkan dinobatkan sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan beasiswa pasca sarjana dari alma maternya. Berarti secara akademik pun Prilly sudah memenuhi kualifikasi untuk jadi dosen praktisi. Bicara karya, kita sudah tak perlu meragukan lagi kapasitas Prilly. Berbagai judul sinetron dan film sudah dibintangi, beberapa judul bahkan sempat meledak di pasaran. Sudah banyak penghargaan dia dapatkan selama berkiprah di dunia hiburan. Di luar dunia keartisan pun Prilly menjadi ikon anak muda yang produktif dan berprestasi. Sudah berkali-kali ia terpilih menjadi duta, bisnisnya menggurita, bahkan berhasil mengakuisisi klub sepak bola di usia muda. Bahkan di tempat saya KKN dulu yang termasuk daerah
3T nama Prilly Latuconsina begitu populer di kalangan kaula muda. Sebenarnya selain Prilly masih banyak nama artis yang lebih hebat dan lebih senior untuk menjadi dosen praktisi, tapi bisa jadi mereka kurang percaya diri untuk kurang berminat membantu kemajuan dunia pendidikan tanah air. Lagi pula sosok Prilly yang masih muda dan berprestasi bisa menjadi motivasi tersendiri bagi para mahasiswa bahwa sukses juga bisa diraih di masa muda dan contoh nyatanya ada di depan mereka. Dengan segala kapasitas yang dimiliki Prilly dan umur yang tidak terlalu jauh dengan audiensnya, sangatlah yakin Prilly bisa membuat situasi belajar di kampus lebih semarak.